Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengenal ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Baik, sebelumnya bagi kalian yang belum absen, silakan mengisi absen di Classroom. Dan sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mulai ya pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Seperti biasa, kompetensi dasar yang Ibu gunakan yaitu KD 3.2 tentang menelaah ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami ciri kebahasaan berupa aspek umum, kata tugas, kalimat aktif, kata kerja aktif, kata benda, dan istilah teknis yang terdapat dalam teks laporan percobaan yang dibaca maupun didengar. Materi kali ini, silakan kalian simak baik-baik, kalian perhatikan. Kalian juga boleh mencatat beberapa hal penting yang ada dalam video ini di buku catatan kalian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan itu ada 6. Yang pertama yaitu aspek umum atau kelompok generik. Nah, di sini aspek umum yaitu kata yang digunakan masih bersifat umum atau berdasarkan kelompok belum spesifik. Jadi misalkan di sini ada kata transportasi. Nah, kalau misalkan kalian mendengar kata transportasi, yang ada di benak kalian tuh apa? Oke, ada mobil, ada apa lagi? Ada sepeda motor, ada pesawat, kereta api, kapal, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan alat transportasi. Nah, kata transportasi inilah yang disebut sebagai aspek umum. Jadi dia kan aspek umum tuh kenapa? Karena masih banyak lagi kan cabangnya. Oh, transportasi itu umum, bisa transportasi darat, air, maupun udara. Tapi spesifikasinya itu jenisnya lagi. Kalau darat itu transportasinya apa aja, mobil, sepeda motor, bis, kereta api. Kemudian kalau misalkan transportasi udara itu apa? Ada pesawat, helikopter, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan laut itu ada apa? Ada kapal, ada apa lagi? Ada longboat, ada speedboat, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan spesifikasi yang jenis-jenisnya tadi, tapi semua itu masih dalam satu aspek umum, yaitu transportasi. Kemudian yang kedua, menggunakan kata tugas. Kata tugas yaitu kata yang tidak dapat membentuk kata lain dalam proses afiksasi atau penambahan imbuhan. Nah, di sini ada kata dan, ke, karena, dan dari. Nah, kata dan, ke, karena, dan dari ini tidak bisa ditambahi imbuhan, ya kan? Nah, masa ada medan kan tidak ada. Misalkan ada imbuhan me, kemudian ada dan. Medan kan tidak ada. Kemudian misalkan ada imbuhan apa lagi? Ter sama karena. Karena kan tidak menyatu. Nah, itu. Jadi kalau kata tugas itu dia tidak bisa mendapatkan tambahan imbuhan atau afiksasi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya penggunaan kalimat aktif. Nah, di sini kalimat aktif yaitu mengandung makna subjek yang melakukan pekerjaan. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia itu kalian ingat tidak? Ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di situ ada contoh. Saya membeli buah anggur di toko buah. Sayanya sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buah anggur itu objek, kemudian di toko buah yaitu keterangan tempat. Nah, saya sebagai subjek yang apa? Subjek yang aktif. Karena apa? Sayanya yang membeli. Yang membeli apa? Buah anggur. Jadi saya itu yang melakukan pekerjaan. Nah, itu maksudnya kalimat aktif. Subjeknya melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa? Membeli. Nah, gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan ke ciri kebahasaan selanjutnya.
Oke, selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan kata kerja aktif. Nah, di sini kata kerja aktif yaitu subjeknya berperan sebagai pelaku. Hampir sama ya seperti tadi kalimat aktif. Nah, untuk mengetahui apakah subjeknya adalah pelaku atau yang melakukan pekerjaan, nah itu bisa dilihat dari predikatnya. Predikatnya itu menggunakan awalan me dan ber. Nah, di sini contohnya, saya mengerjakan tugas sekolah dengan teliti. Saya sebagai subjek atau pelaku mengerjakan. Nah, ini kan mengerjakan kata dasarnya apa? Ya, kerja kan. Nah, dia mendapatkan awalan me. Nah, mengerjakan berarti siapa yang mengerjakan tugas? Saya. Nah, berarti siapa yang melakukan pekerjaan? Si subjeknya tadi. Paham ya sampai sini ya? Jadi untuk mengetahui subjeknya itu pelaku atau yang melakukan pekerjaan, itu dilihat dari predikatnya. Kalau misalkan predikatnya menggunakan awalan me dan ber, itu pasti subjeknya melakukan pekerjaan, yang melakukan pekerjaan atau si pelaku. Di sini juga ada contoh nomor 2, saya bermain game setiap hari Minggu. Saya sebagai subjek, bermain sebagai predikat, game objek setiap hari Minggu adalah keterangan waktu. Nah, di sini pelakunya siapa? Saya. Predikatnya bermain. Dari kata dasar main. Mendapat awalan ber, yaitu sebagai kegiatan melakukan apa? Melakukan ini. Bermain online ini tadi, bermain game ini tadi. Nah, siapa yang melakukan? Yaitu saya. Dapat awalan ber. Paham ya? Untuk yang kelima yaitu menggunakan kata benda. Kata benda bisa juga disebut sebagai nomina. Nah, kata benda atau nomina ini merujuk pada suatu benda yang bentuknya konkret maupun abstrak. Maksudnya konkret dan abstrak itu apa? Konkret itu wujudnya bisa dilihat dengan mata kepala kita, sedangkan abstrak itu kita nggak tahu bentuk sesungguhnya itu seperti apa. Nah, di sini contoh kata benda atau nomina yang bentuknya konkret itu ada meja, kursi, mobil, rumah, dan lain-lain. Sedangkan kata benda nomina yang bentuknya abstrak itu seperti air, angin. Nah, itu kita kan tidak tahu ya bentuknya seperti apa. Itu merupakan kata benda yang abstrak. Paham ya? Tuh, kemudian, nah nomor 6, menggunakan istilah teknis. Istilah teknis yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Ada dua macam istilah, yaitu istilah umum dan istilah khusus. Di sini ada contoh, istilah umumnya menggunakan kata pendidikan. Kemudian istilah khususnya, dalam pendidikan itu ada apa aja? Ada pelajar, ada guru, kemudian sarjana, kemudian apa lagi? Sekolah, ada apa lagi? Nah, pokoknya yang menyangkut dengan istilah umum tadi, pendidikan. Hampir sama sih sebenarnya dengan aspek umum tadi. Nah, kurang lebih. Cuma kalau misalkan teknis ini biasanya dia lebih ke bidang tertentu. Ada apanya ya? Merujuk pada suatu ilmu sepertinya. Nah, gitu ya. Paham? Oke, kalau misalkan sudah paham, Ibu ada latihan untuk kalian. Silahkan diperhatikan instruksi tugasnya, silahkan dikerjakan di kertas tugasnya, nanti dikirimkan di classroom ya. Untuk tugas pada pertemuan kali ini tidak banyak, ada 3 instruksi tugas. Yang pertama yaitu carilah 3 kata yang merupakan aspek umum dengan spesifikasi dari kata aspek umum tersebut. Tadi kan seperti contoh nih, tadi ada kata transportasi, itu merupakan aspek umum. Kemudian kalian nanti spesifikasikan dari transportasi itu ada apa aja, ada mobil, sepeda motor, kereta api, dan lain-lain. Nah, tugas kalian itu mencari 3 aspek umum. Selain kata transportasi, itu ada apa aja. Tapi nanti ditulis juga spesifikasinya apa ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat 3 contoh kalimat aktif beserta penjelasan SPOK-nya. Tadi kan contohnya saya membeli buah anggur di toko buah. Nah, kalimat aktif tadi adalah subjeknya sebagai pelaku. Ingat, kalau misalkan kalimat aktif berarti predikatnya ditandai dengan awalan apa tadi? Ya, betul. Me dan ber. Oke, bisa ya.
Kemudian yang ketiga yaitu carilah 3 kata benda konkret dan 3 kata benda abstrak. Nah, kalian coba cari kira-kira 3 kata benda yang konkret itu apa. Konkret tadi yang wujudnya bisa kita lihat ya. Kemudian yang abstrak itu wujudnya kita tidak tahu itu wujudnya sebenarnya apa, seperti apa. Bisa ya? Oke, kerjakan di kertas tugas kalian. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Nanti dikirimkan di Classroom aja. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti pelajaran hari ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Pesan Ibu, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.